Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin qabul insya Allah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, Bapak Kiai Haji Trimono yang sudah memimpin doa, takhlil, zikir kepada kita semuanya, khususnya wabil khusus kepada Sohibul Bait. Mudah-mudahan hajat untuk bisa melangsungkan akad nikah dan walimatul nikahnya berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Yang saya hormati, saya banggakan pemangku wilayah yang ada di lingkungan RT 09, Pak RT Bapak Dahlan, Pak DKM Bapak Muhyiddin, tokoh masyarakat Bapak Hasan, juga sahabat saya Sohibul Bait Pak Rosid, juga bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu karena nggak kenal, belum kenal. Nah, belum kan kenal. Alhamdulillah malam ini kita bisa duduk bareng bersilaturahim, dan di bulan mulia ini kita masuk kepada bulan mulia, tanggal 1 bulan Rajab. Bulan Rajab disebutkan dalam Al-Quran, inna iddata syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan ini Allah ciptakan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia, yang istimewa. Mana 4 bulan yang istimewa? Diterangkan, ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan satunya lagi adalah antara bulan Sya'ban dan bulan kemarin Jumadil akhir, yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah. Dan berbarengan di awal bulan mulia ini, Sohibul Bait memiliki hajat yang insya Allah ini pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, tema pada kesempatan ini saya akan memberikan nasihat tentang pernikahan. Karena kan substansinya tidak lain, Pak Guru yang ganteng ini mau melangsungkan pernikahan hidup baru insya Allah. Pak Guru, pernikahan di dalam Islam bahkan disebutkan di dalam Al-Quran sebagai misaqon ghalidho. Apa misaqon ghalidho? Perjanjian yang suci, perjanjian yang istimewa, perjanjian yang sakral. Karena apa? Menempuh kehidupan rumah tangga ini ibarat kita berjalan ke satu perjalanan yang menjauh tanpa ada ujung. Ibarat kita mengarungi samudra lautan yang luas, yang tentu saja jalan tersebut, jalan yang jauh tanpa ujung, ini tidak selamanya mulus, pasti ada yang lubang. Dan ketika ada samudra lautan ini, kondisi laut itu tidak selamanya kondusif, pasti ada badai, ya kan? Sehingga apa? Sehingga bagaimana dalam kondisi rumah tangga ini, rumah tangga kita tetap sakinah, mawadah, warohmah. Tetap rumah kita rumah yang harmonis, ya kan? Yang saling mencintai di antara satu dengan yang lain,
yang lainnya. Karena apa? Pernikahan itu dalam konsep Islam adalah sudah mendapatkan hifdzuddin, separuh agama, sehingga sempurnakan yang separuh itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, sehingga apa? Pak, Bu, ini mengingatkan baik yang mau melangsungkan pernikahan ataupun pengantin lama kita semuanya. Apa tujuan daripada pernikahan dalam Islam? Ada dua. Yang pertama tidak lain adalah takwinul usratul islamiyah wa mujtama'us salamah. Alhamdulillah, kirain pada tidur udah malam. Jadi mengingatkan baik yang baru mau pengantin ataupun kita yang sudah lama berpengantin bahwasanya at-tajdidun niat, pembaruan niat terkait dengan pernikahan yang diajarkan dalam Islam tidak lain adalah untuk membentuk keluarga yang islami dan membentuk masyarakat yang salamah, masyarakat yang damai, masyarakat yang selamat. Nah, ini bagaimana kita supaya membentuk keluarga yang islami? Ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Ya. Baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Masya Allah. Bu, surga itu di mana, Bu? Surga itu kapan, Bu? Surga itu kapan? Surga itu nanti di yaumil kiamat, di yaumil akhir. Tetapi bagaimana Rasulullah mengungkapkan baiti jannati, rumahku laksana surgaku? Bu, Pak, saya mau tanya, kalau ada orang yang punya prinsip nggak apa-apa, saya sengsara di dunia, yang penting nanti di akhirat bahagia, benar apa salah? Benar apa salah? Nggak apa-apa, saya sengsara di dunia, yang penting di akhirat bahagia masuk surga. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang salah, yang keliru. Karena hamba Allah yang akan mewariskan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunianya Allah akan kasih DP. Di dunianya Allah akan kasih DP. Orang ahli surga insya Allah di dunianya bahagia dengan mendapatkan DP dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saya ilustrasikan, ya kan? Ketika suasana hati kita tenang, ceria, senang, kita bisa bersenda gurau dengan suami kita, dengan anak kita, itu terasa di surga apa terasa di neraka, Bu? Terasa di mana? Terasa di surga. Ya. Tetapi ketika suasana kita, suasana rumah tangga kita kesel, maunya marah-marah terus, maunya ngambek terus, bawaannya kepingin marah, sewot, lain sebagainya, ya kan? Sehingga suaminya dimarahin, istrinya dimarahin, anaknya dimarahin. Itu suasana seperti di surga apa di neraka, Bu? Suasananya di neraka. Surga itu nanti di yaumul kiamat, Bu ya. Kemudian bagaimana surga di akhirat? Surga di akhirat ini ada di mana, Bu? Ada di sini, di hati, ya, Bu ya. Di hati, ya kan? Hidup ini kan ada ujian, bagaimana kita bisa menata hati kita, mengkondisikan hati kita supaya hati kita tetap nah itu, ya kan? Suami kita bawa apa uang dikit, tenang aja, ya ini sudah takdir Allah, tidak takdir Allah, jangan jamberdut, jangan ada istilah, ya kan? Ada uang
abang sayang, tidak ada uang abang suasana hati ini yang harus dikondisikan di dalam diri kita, Pak. Ya Pak ya, ini singkat aja ya. Surga dunia ini bagaimana kita bisa menata, mengelola hati kita. Permasalahan itu biasa, ya kan? Adanya cekcok antara suami dengan istri biasa, tapi bagaimana mengkondisikan hati ini, adanya cekcok ini tidak menyebabkan kepada hal yang lebih buruk. Tenangkan hati, ya Bu ya, tenangkan hati. Ya, Pak, tenangkan hati. Biasanya kan ibunya Pak, ya kan? Ya. Demikian kebalikannya. Inilah yang harus ditata, yaitu tenangkan hati. Pak Dewan, bagaimana rumah saya ini seperti surga? Rumah saya ini kan tipenya RSSSSS. Ya. Di dalam rumah perlengkapannya serba terbatas. Bagaimana kita bisa mewujudkan bahwa surga itu, rumah kita itu laksana surga? Lihat baginda Rasulullah bagaimana. Baginda Rasulullah itu rumahnya tidak lebar, perlengkapan yang di dalamnya terbatas, kan? Tapi kenapa Rasulullah menyebutkan baiti jannati? Inilah surga itu, bagaimana mengelola hati kita. Siap Pak Guru, insya Allah hati ini, ya, surga ini ada di hati. Yang kedua, bagaimana kita membangun surga di dalam rumah tangga? Yang kedua, biasakan dan kondisikan untuk sholat berjamaah bersama keluarga. Pak Dewan kan saya rumahnya dekat masjid. Pak Dewan kan saya rumahnya dekat musola. Cari waktu-waktu ketika ada darurat, misalkan pulang kerja terlambat sehingga tidak bisa sempat untuk berjamaah. Telepon, Yayang ada di mana nih? Udah sholat belum? Belum kan? Ya, nanti jamaah ya, seperti itu ya. Insya Allah. Kondisikan, karena apa? Menurut penelitian, bahkan banyak kejadian ketika ditelusur, survei membuktikan banyaknya perceraian antara suami istri. Survei membuktikan ada banyaknya perceraian suami istri. Kenapa? Ketika ditanya sering jamaah enggak? Ada. Sehingga ini perlu untuk berjamaah. Karena dalam berjamaah insya Allah takbirnya sama, menghadap Allah satu rasa. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, rapatkan barisan kalian, niscaya Allah akan menyatukan hati-hati kalian. Ini insya Allah ada kesatuan hati antara suami istri dan keluarga dan sebagainya. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak? Biasakan, kondisikan untuk sholat berjamaah dengan keluarga. Pak Dewan, suami saya hafalannya dikit. Bisanya cuma bisa kul. Nggak apa-apa. Ya kan? Trikul. Tidak apa-apa. Ya kan? Ya, tidak apa-apa. Biasakan, insya Allah. Sholat berjamaah, zikir berjamaah, tilawah berjamaah. Inilah yang menjadi rumus baiti jannati. Surga ke rumahku laksana surga. Kuncinya kalau kita mau bahagia, benahi sholat kita. Benahi sholat kita. Bu. Doa di antara dua sujud masih hafal? Doa di antara dua sujud
duduk di antara sujud wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rabbik fili, ya Allah ampuni segala dosa. Warhamni, berikanlah kasih sayang kepadaku. Rabbik fili warhamni wajburni, ya Allah cukupkan kehidupanku. Sholat. Wajburni warfa'ni, ya Allah angkat derajat kami. Sholat. Udah PNS belum? Belum ya, insyaallah. Warfa'ni, angkat derajat kami dengan sholat. Warfa'ni warzuqni, ya Allah berikan rizki. Sholat. Warzuqni wahdini, ya Allah berikan aku petunjuk. Semoga setiap langkah ini senantiasa langkah yang menuju kepada ridho. Wahdini wa'afini, ya Allah berikanlah kami, berikanlah aku kesehatan. Wa'afini wa'fu'ani, dan berikanlah aku ampunan. Benahi sholat, Pak Bu, benahi sehingga sholat kita mencapai kekhusyuan. Biasakan yang kedua, sholat berjamaah bersama keluarga. Kunci yang ketiga, baiti jannati, supaya kita bisa terwujud rumahku laksana surga, yaitu tentang harta. Ya kan? Suami harus membawa harta ke dalam rumah tangga ini adalah harta yang halal. Harta yang halal. Sehingga istri pun harus bisa mengkoreksi ketika suami mendapatkan membawa segepok uang. Dari mana ini uang? Halal apa haram? Karena ketika kita membawa makanan, membawa uang yang haram dimakan oleh keluarga kita, haram itu akan membakar hati, membakar pemikiran, membakar akhlak dan lain sebagainya. Sehingga konsep baiti jannati, kita harus mencari nafkah yang halal, ya kan? Ketika yang haram itu bisa membakar selalu apa? Selalu resah, selalu gelisah, pengennya marah-marah dan sebagainya. Itulah suasana. Ya. Jadi faktor makanan ini perlu untuk diperhatikan. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk kita bisa mewujudkan baiti jannati, tidak lain adalah kita senantiasa mengasihi dan mengucapkan kasih sayang terhadap keluarga. Ibu sayang sama suaminya, sayang sama suaminya. Pak, bapak sayang sama suaminya. Orang tua sayang sama anaknya. Kapan bapak menyebutkan sayang kepada istrinya? Terakhir kapan? Kapan ibu menyampaikan sayang terhadap suaminya? Kapan orang tua terakhir menyampaikan sayang terhadap anaknya? Ini perlu untuk menjaga keharmonisan, sehingga tadi ya kan, antara bangunan rumah tangga ini terjalin kasih sayang di antara satu dengan yang lainnya. Perlu untuk diucapkan, ya kan? Jadi ada berapa? Yang 4, ya kan? Tata suasana hati, sholat berjamaah, perhatikan harta yang dibawa harus halal, dan yang ketiga harus mengasihi keluarga, menyayangi keluarga. Insya Allah baiti jannati akan kita peroleh, membangun surga dalam rumah tangga. Yang kedua, tujuan dari pernikahan tidak lain adalah
wa mustama'u salamah, yaitu membentuk masyarakat yang damai, salamah yang saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Karena masyarakat ini ada di dalamnya ada rumah tangga, ada keluarga, ada suami istri dan anak. Sehingga apa? Bagaimana kehadiran kita? Kehadiran kita bisa memberikan penyejuk, bisa memberikan kedamaian, bisa memberikan solusi terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Sehingga harus kompak. Ayo ting ting makan. Oh, yang penting kompak. Sebagaimana tangan ini, Bu. Bu, sebagai tangan. Ketika tangan kiri gatal, secara otomatis kan, tangan kanan garuk-garuk, nggak perlu dilipat. Tangan kanan, tangan saya lagi gatal nih, tolong garuk. Tidak perlu diminta. Begitu juga ketika tangan kanan ini gatal, otomatis tangan kirinya menggaruk, tidak perlu diminta. Tangan kiri, tangan saya ini gatal nih, tangan kanan. Intinya apa? Untuk salamah ini perlu adanya kepedulian, ya kan? Perlu adanya kebersamaan. Tidak perlu minta tolong. Harus peka. Ya, wa mustama'u salamah, membentuk masyarakat yang selamat. Bu, Pak, ini apa, Bu? Ini apa? Tangan. Dalam tangan itu ada jari. Ya, ibarat ini, insya Allah. Jari ini kan ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, jari manis, dan jari keling. Semuanya kompak. Ya, semuanya kompak. Dan dengan kekompakan ini terjalin apa? Keharmonisan. Demikian juga di tengah masyarakat. Kita harus kompak sebagaimana jari ini. Jempol ini ada simbol. Jempol ini simbolnya apa? Jempol ini simbolnya seorang pemimpin, seorang pejabat, ya kan? Artinya apa? Kinerja seorang pemimpin, kinerja seorang pejabat, RT RW dan wakil rakyat anggota dewan kan tugasnya sebagai khodimatul ummah, pelayan masyarakat. Sehingga tugasnya ini diberikan apresiasi oleh masyarakat. Good. Alhamdulillah berkat pelayanan Pak RT, Pak RW, anggota dewan di sini. Good. Simbol dari jempol. Ya, simbol dari jempol. Kemudian simbol ini, simbol pertama simbol apa? Telunjuk. Telunjuk ini disimbolkan yaitu sebagai orang tajir, orang kaya perlu, ya kan? Artinya apa? Orang kaya harus hadir, orang kaya harus peduli. Ketika orang kaya turun terhadap permasalahan, beres semuanya. Musola masjid perlu renovasi, perlu perbaikan, harus turun orang kaya. Dengan begini beres, siap. Ya, harus dibangun keharmonisan di masyarakat. Yang ketiga, jari apa? Jari tengah. Tengah itu berada di tengah-tengah, ya kan? Paling tinggi. Dia harus bisa mengayomi masyarakat. Siapa? Yaitu kiai, ustadz, ulama, TNI, Polri. Dia harus bisa mengarahkan, membimbing, ya kan, kepada masyarakat. Simbol, sehingga di tengah masyarakat harus ada sesepuh kiai, ulama. Alhamdulillah hadir di sini Pak Kiai Trimono di sini. Mengayomi, mengarahkan, membimbing masyarakat, menasihati masyarakat. Ini simbol. Berikutnya adalah jari apa? Jari manis. Jari manis. Siapa yang manis, Bapak Ibu semuanya?
Bu, yang manis siapa? Pak, yang manis siapa? Saya katanya. Yang manis adalah anak kita. Ya Bu ya, anak adalah harapan orang tua. Dan sibahul yaum arijalul god. Anak-anak masa kini adalah pemimpin masa depan. Sehingga kita selaku orang tua harus mempersiapkan anak kita menjadi orang yang bertakwa dan menjadi pemimpin. Bukankah setiap kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna, ya Allah, jadikanlah terhadap mereka orang-orang yang bertakwa imama dan menjadi imam, menjadi pemimpin. Sehingga Pak, kita harus memperhatikan pendidikan mereka, pendidikan agamanya, pendidikan intelektualnya, sehingga tumbuh dalam dirinya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial. Yang manis harus diperhatiin anak-anak kita. Yang terakhir jadi apa? Dari kelingking. Kelingking ini walaupun kecil lincah. Lincah Bu ya. Hidung gatel masuk. Kalau pakai jempol kegedean. Ya, pakai telinga kita gatel pakai jempol apa pakai kelingking? Pakai kelingking. Kelingking bisa masuk kemana aja. Ini lincah. Siapa simbol dalam masyarakat kelingking ini? Siapa? Wanita. Mak-mak. Ibu-ibu wanita. Nah, gini, gesit dan sebagainya. Sehingga dalam konsep Islam, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah tempat awal pendidikan rumah tangga. Suksesnya satu bangsa, suksesnya satu keluarga, karena ada peran seorang ibu yang istimewa. Seorang ibu yang istimewa. Alhamdulillah ya. Bu, saya ini punya kepala ya Bu ya. Kepala saya masih ada dan masih tegak di sini. Kepala ini bisa tegak karena ada penyanggahnya. Penyanggahnya apa Bu? Bu, penyanggahnya apa? Leher. Keluarga kita bisa sukses. Kita sebagai kepala rumah tangga bisa sukses karena ada yang mendorong, karena ada yang menyanggah, yaitu peran dari ibu. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Subhanallah ya. Siap? Jadi, tapi Bu, kita kan dulu saya waktu kecil suka sweet ya Bu ya. Ini apa Bu? Ya kan? Ketika kelingking sweet dengan jempol, simbol jempol tadi apa Bu? Nah, pemimpin. Ya kan, seorang pemimpin. Sweet antara kelingking dengan jempol, menang mana Bu? Menang kelingking. Jadi hati-hati nih Bapak-bapak, para pejabat. Banyak para pejabat yang hancur karirnya karena gara-gara bulan yang istimewa, bulan Rajab. Kita insya Allah bulan April, Ramadan, Maret puasa, siapkan dari sekarang. Dan kita dihadapkan lagi nanti 14